masyarakat akan kita ajari nanti bagaimana memilih perguruan tinggi yang baik. Jadi tidak beli kucing dalam karung begitu ya. Masyarakat meminta bahwa Lampetekes bisa mendorong mereka itu menjadi lebih bermutu, meningkat dan internasional. Hubungan antara Kemkes sama Dikti ini penting. Mestinya. Kita bantu mereka menyelesaikan juga Ya. masalah ini ya. Kalau Akreditasi kadang-kadang menjadi sebuah pendorong. Bukan pendorong bagi sebuah perguruan tinggi, itu hanya sekedar untuk menjual. Itu juga jadi masalah. Lapangan itu kan punya Kemkes. Iya, sebagai user. Kebutuhannya sebagai user kan? Pengguna, iya. Sedangkan Dikti ini sebagai mencetak produksi, ya. Itu harus dekat. Misalnya saya ini satu-satu. Jadi yang ini jalan sendiri, yang ini jalan sendiri, itu nggak nyambung, nggak ketemu dia. Nggak ketemu. Salam Lampetekes. Para pemirsa sekalian, hari ini podcast Lampetekes akan memulai cerita mengenai mutu pendidikan kesehatan. Kami Lampetekes 11 tahun telah melakukan operasional kegiatan dan hari ini kita merayakan 11 tahun Lampetekes. Pada kesempatan ini, kami mengundang tokoh utama daripada Ketua RA Lampetekes, yaitu Dr. Gigi Usman Sumantri, MSc. Apa kabar, Pak Usman? Alhamdulillah, sehat, Prof. Alhamdulillah. Prof, gimana, sehat ya? Alhamdulillah, saya senang di Lampetekes ini karena punya bos Pak Usman Sumantri. Ini terbalik bosnya. Hadirin sekalian, Pak Usman ini seorang tokoh kesehatan, bekerja di bidang kesehatan, pensiun dari kesehatan, dan beliau betul-betul mendalami perkembangan juga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pak Usman, boleh saya ingin tahu untuk pemirsa, Pak Usman ini berapa lama di kesehatan, kemudian berapa lama Pak Usman melihat bagaimana perkembangan pendidikan kesehatan, kemudian apa pendapat Bapak mengenai kesehatan, pendidikan kesehatan sampai saat ini? Bisa Bapak berikan kita sedikit informasi? Iya, Prof. Spesifik saya bekerja di kesehatan itu hampir 38 tahun. Karir saya di Kalimantan, di sebuah daerah terpencil kepulauan, cukup lama, 5 tahun. Kemudian kembali ke Jakarta dan terakhir 2014 saya ditugaskan menangani SDM, karena itu memang SDM kesehatan. Nah, dari situ kemudian saya mengetahui kalau tidak mudah memang menjadikan sumber daya manusia bidang kesehatan itu yang mempunyai kompetensi spesifik ya. Karena setidaknya kan ada 32 jenis profesi di kedokteran, di kesehatan ya. Baik itu medis maupun tenaga kesehatan lain. Jadi kalau saya membina hampir 38 politeknik yang ditugaskan dulu ya sebagai kepala badan PPSDM. Banyak hal sebetulnya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia tentunya perkembangannya, tetapi memang bila dikaitkan dengan mutu sangat variasinya terlalu gapnya ya antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Karena ini kan masa tumbuh
dan kewenangan perguruan tinggi yang tadinya boleh diserahkan ke daerah sekarang diambil alih, itu melalui satu proses-proses yang secara regulasi memerlukan persiapan. Tapi saya lihat bagus efeknya terhadap perkembangan, apalagi kita mengembangkan akreditasi program studi perguruan tinggi ya. Itu saya pikir luar biasa. Memacu setidaknya ke arah jaminan mutu pendidikan lebih baik. Terima kasih, Dr. Gigi Usman. LAMPTKes memang bertujuan untuk melakukan penilaian kajian mutu kesehatan di prodi-prodi kesehatan, Pak Usman. Dalam pelaksanaan ini yang sudah 11 tahun, memang kita mendapatkan data cukup banyak bahwa masih ada prodi-prodi kesehatan yang istilahnya di bawah. Ya. Sangat rendah. Yang kita sebut saat ini adalah C atau baik. Masyarakat meminta bahwa LAMPTKes bisa mendorong mereka itu menjadi lebih bermutu, meningkat, dan internasional. Pertanyaan saya atau mohon informasi, apa visi daripada RA yang saat ini Bapak pimpin dalam mendorong tugas daripada LAMPTKes agar lebih berhasil guna di dalam mendorong tadi yang kata Pak Usman bahwa adanya prodi-prodi juga yang masih memang kurang baik. Gimana, Pak Usman? Ya, Bro. Kita kepingin sebenarnya pendidikan kesehatan di Indonesia itu mempunyai nilai mutu yang baik ya, karena itu memang di visi perkumpulan LAM kita itu adalah bagaimana lembaga akreditasi ini berstandar global untuk bisa mewujudkan program studi pendidikan kesehatan yang bermutu. Jadi tadi saya sampaikan varian pendidikan tinggi kita itu memang masih sangat jauh gapnya, itu yang mungkin didorong ya, Prof. Karena ada sebagian besar yang posisinya masih di bawah baik gitu. Dan ini yang pikir mesti ada kesetaraan. Nah, kaitan sama itu memang kebijakan pemerintah mestinya tetap mempertahankan akreditasi sebagai salah satu instrumen untuk bisa mendorong mutu program studi. Kalau itu dilepas, justru saya mungkin pada saatnya nanti kita akan lepas ya. Artinya bukan lagi mandatori untuk sebuah program akreditasi, tetapi masa sekarang rasanya agak sulit untuk mengharapkan masyarakat memilih suatu program studi yang sudah baik tanpa melihat ini terakreditasi apa tidak, itu akan menyulitkan masyarakat. Karena masyarakat kita itu belum terdidik untuk bisa menyaring. Ya, bayangkan anak keluar SMA, dia harus memilih sebuah perguruan tinggi bidang kesehatan. Apakah terakreditasi apa tidak, bagaimana menilainya, apakah dia baik apa tidak, itu akan sangat menyulitkan menurut saya. Masyarakat melihat itu. Jadi kalau nanti ada kebijakan seperti itu, saya sih berharap tidak terburu-buru dulu gitu ya. Mesti diberikan waktu masyarakat. Kita akan memberikan kesempatan masyarakat bagaimana menilai perguruan tinggi yang dia pilih itu memang yang terbaik buat dia. Gitu. Itu yang kita takutkan. Terima kasih Pak Usman. Akreditasi adalah harapan masyarakat untuk mengenal kualitas prodi, ya, begitu maksudnya. Ya. Akreditasi adalah teman daripada masyarakat untuk memilih prodi. Undang-Undang 12 mengenai pendidikan tinggi memang mengharuskan Pak Usman bahwa akreditasi itu harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Dan ini merupakan suatu momen pada waktu LAMPTKes ini berdiri dulu. Jadi salah satunya, sehingga lembaga ini berdiri atas dasar dorongan WHO, World Bank, agar kualitas pendidikan kesehatan Indonesia itu levelnya baik, berstandar internasional. Artinya dokter yang di Indonesia dengan dokter yang di manapun sama levelnya, ya kan?
Dan memang lab PTKS ini tidak saja untuk dokter, tapi lab PTKS ini adalah multidisiplin approach, multidisiplin prodi di sini. Pendekatan kita memang di awal-awalnya itu kita menggunakan sistem kita sebut kuantitatif. Ya, itu model itu memang dipakai sebagai model awal yang juga dipakai oleh BAN. Kita mendapatkan informasi itu data Pak Usman bahwa hampir 20% dari 4.000 prodi yang kita laksanakan dalam 10 tahun ini itu sudah unggul, sudah berstandar internasional. Kenapa saya bilang berstandar internasional? Karena lab PTKS ini sudah diakui oleh lembaga rekognisi internasional khusus kedokteran, yaitu yang disebut World Federation of Medical Education. Nah, tapi kita mengharapkan tidak saja yang unggul itu 20%, kita mengharapkan juga yang baik sekali menjadi unggul. Karena tentunya itu diharapkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Dan kita harapkan juga yang berada di bawah itu akan lebih bagus. Itu yang posisinya masih 24%. Ya, itu yang kurang lebih 20%. Jadi 20 yang tertinggi, 60 yang pada di tengah-tengah ya. Ini akan didorong ke atas dan 20 lagi ada di bawah. Yang 20 itu memang sebenarnya mereka-mereka yang baru lebih banyak. Karena akhir-akhir ini memang hampir 1 tahun kita mendapatkan 60-an sampai 100 prodi ingin dibuka gitu. Dan memang keran itu dibuka, tapi itu merupakan satu masalah. Nah, pertanyaan saya pada Pak Usman sebagai Ketua RA, bagaimana lab PTKS harus mengembangkan diri dalam masa saat ini, di mana kita tidak hanya berpikir jumlah, tapi kita harus berpikir the quality harus lebih bagus lagi. Dan quality itu harus didorong dengan perubahan pada 5 tahun ketiga ini, yaitu disebut kualitatif model. Ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, ya, karena kualitatif itu memberikan kesempatan pada prodi-prodi untuk memperbaiki sesuai apa yang telah ditemukan oleh penilai asesor. Beda dengan kuantitatif yang sudah ditinggalkan memang di luar negeri dan kita pun sudah akan meninggalkan itu. Apa pandangan Bapak terhadap pengembangan kualitas di masa depan yang Bapak harapkan sebagai anggota RA yang membuat mereka itu terangsang untuk tetap ingin diakreditasi? Karena kita berpikir bahwa suatu waktu mungkin kita harus melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka sehingga mereka tetap antusias untuk mengejar. Dan katanya ya prodi kesehatan itu adalah salah satu prodi yang selalu ingin berkembang. Bagaimana pendapat Bapak sebagai ketua? Ya menarik ya kalau kita mengikuti rujukan internasional yang dikembangkan, terutama kedokteran ya, seperti World Federation Medical Education itu kan memang lebih ke arah kualitatif ya ke depan. Termasuk juga kita ada kesepakatan dengan ASEAN Quality Network akan ya. Itu juga merujuk kepada yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan ke arah sana dan LAM memang sudah menuju ke sana ya mulai, itu menjadi sebuah lembaga yang mengglobal. Saya pikir akan sangat bagus karena kebutuhan di ASEAN saja. Nah, ASEAN ini ada kesepakatan negara-negara ASEAN yang memang distandarisasi untuk kita sepakati. Nah, kita merujuk kan sama-sama ke arah sana, bro. Jadi kalau ini disepakati, memang kita bergerak ke arah yang ke arah sana. Rasanya memang sudah waktunya juga ya. Dari yang 4.000-an, 600-an yang sudah kita akreditasi itu, kondisinya kan memang seperti yang Prof jelaskan tadi 20, 60, 20 ya. Nah sekarang bagaimana LAM PTKS ini juga menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah ini yang mestinya kita antisipasi karena kadang sesuatu yang sudah ada itu menjadi tidak ada. Nah, bagaimana nanti kebijakan-kebibijakan itu yang mesti kita sesuaikan. Gitu, Prof. Rasanya langkah-langkah itu inovasi yang kita butuhkan. Karena itu saya setuju sekali kalau LAM PTKS ini mulai merambah
tidak hanya nasional tetapi internasional. Terima kasih Pak Usman. Memang Lampetekes sekarang didorong dalam 5 tahun yang kedua ini yaitu memasuki internasional ya Pak Usman. Ya. Dan kita sekarang melakukan uji coba, kita punya sistem ke beberapa negara di ASEAN dan sedang dilaksanakan dan beberapa sudah kita nilai ya. Bukan hanya kedokteran. Ya kalau kedokteran kita kebetulan sudah sampai ke Vanuatu diminta dan sekarang ada permintaan dari Bangladesh, ada permintaan dari Afrika. Artinya kita sudah bisa mengakreditasi mereka sudah. ya. Nah begini. Untuk kedokteran. Nah untuk masyarakat ya Pak, mungkin apakah penting menurut Bapak bahwa kehadiran Lampetekes ini memang adalah sesuatu dorongan di Indonesia untuk mereka bermutu terus, meningkatkan mutu terus maksud saya. Ya, karena memang di luar negeri mutu juga berkembang, kita juga harus berkembang kan gitu kan. Nah sejauh ini apa policy Bapak sebagai ketua RA dengan sistem yang kita ubah saat ini sekarang ini bahwa sistem penilaian tadi dari kuantitatif ke kualitatif secara internasional dan kualitatif kita akan juga menggunakan tim penilainya itu adalah dalam peer groupnya karena yang mengetahui persis peer group itu kurang atau lebih karena ini prosesnya adalah proses yang berkesinambungan. Artinya kalau kita tahu ini ada yang kurang, kopi ini kurang manis, untuk manis itu yang memberitahukan ini kurang manis, nggak pakai sendok, harus sudah sendok. Ini laboratoriumnya nggak ada, jadi harus nanti dilihat lagi gitu. Bukan hanya dinilai, sudah ada jumlahnya, secara kuantitatif sudah ada, nggak apa-apa, tinggalkan kualitatif. Nah, kelihatannya ya pelatihan harus kita kembangkan Pak, untuk baik itu ke dalam, untuk kita punya staff juga atau sistem baru, terutama asesor dan juga pelatihan untuk masyarakat. Nah, Bapak sebagai konseptor daripada pengembangan pelatihan-pelatihan di Lampetekes, gimana Bapak ingin mendorong selama Bapak jadi pemimpin di RA ini? Ya, saya sangat berminat, sangat mendorong sebenarnya. Memang LAM itu punya sebuah lembaga training ya. Satu kebutuhannya adalah untuk menunjang kebutuhan asesor untuk bisa berlatih di dalam pemenuhan standar instrumen akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan yang tadinya 7 sekarang 9 itu ya. Nah, apalagi nanti dengan perubahan-perubahan dari pemerintah, asesor mesti menyesuaikan. Nah, kita harus mengkondisikan bagaimana asesor yang kita cetak itu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan. Itu yang saya bilang Lampetekes harus selalu eager terhadap perubahan. Terutama menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, lembaga ini menjadi penting karena kita bicara soal perguruan tinggi, tidak bicara soal instrumen. Tadi Prof bilang pengembangan kualitatif. Itu juga mesti mulai diperkenalkan ke mereka. Dan itu bukan hanya asesor sebenarnya yang kita butuhkan untuk memberikan pemahaman itu, tapi siapapun yang terlibat di dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi mesti paham betul. Ini perubahan yang sangat luar biasa ya, dari kuantitatif menjadi kualitatif, dan itu lebih detail, bertanya pada program studinya sendiri apa yang kurang di dia, itu yang nanti harus mereka penuhi. Nah ini bukan soal asesor sebetulnya, tetapi ansih keseluruhan program studi itu harus memahami. Masuk yayasannya berarti. Termasuk yayasan. Jadi rasanya lembaga training ini banyak yang bisa kita harapkan. Memang masa depan Lampetekes itu tentunya sangat diharapkan oleh prodi-prodi yang baik itu yang unggul maupun yang mesti di bawahnya untuk selalu mendorong mereka. Dan kami mendengar kembali bahwa pada PTS itu berat mereka untuk maju, menyesuaikan. Kadang-kadang saya dengar bahwa pimpinan perguruan tingginya mau, tapi yang punya yayasannya kurang berminat.
Gimana pandangan Bapak mengenai itu? Bagaimana kita harus Lampetekes mendorong anggota yayasan atau ketua yayasan ini sebagai the owner gitu supaya mengerti bahwa mutu itu untuk masa depan penting sekali untuk produk dari universitas mereka. Ya ke depan saya pikir mau tidak mau ya, siapapun penyelenggara pendidikan itu harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Ya, atau tertinggal sama sekali mereka. Atau tertinggal karena masyarakat akan kita ajari nanti bagaimana memilih perguruan tinggi yang baik. Jadi tidak beli kucing dalam karung gitu ya. Cuma bagaimana instrumen itu bisa dipahami masyarakat. Memilih perguruan tinggi yang pas buat mereka itu kan tidak mudah. Perbayangkan saya dulu di Kalimantan, mungkin dari sisi pendanaan mereka punya, tapi dari sisi akses buat mengetahui sebuah perguruan tinggi baik apa tidak itu nggak gampang. Apalagi kalau mau dilihat universitas yang sudah terkenal, tapi mutunya belum tentu juga bagus gitu kan. Nah, itu juga nggak mudah menggunakan. Nah sementara sekarang itu memang akreditasi kadang-kadang menjadi sebuah pendorong. Bukan pendorong bagi sebuah perguruan tinggi itu hanya sekedar untuk menjual. Itu juga jadi masalah. Bahwa saya terakreditasi A, saya terakreditasi B. So, kata Bu Nafsia itu bilang so what gitu ya. Jadi memang mesti ada kaitannya. Kenapa Anda dikasih A? Karena itu memang Lampetekes saya berharap mencetak asesor yang punya integritas. Jadi menilai sebuah perguruan tinggi dikatakan unggul itu memang betul-betul memenuhi kriteria unggul. Ini yang mesti kita waspadai. Ya, artinya kita harus meningkatkan juga penilai-penilai kita sehingga secara lebih baik, lebih percaya diakui. Atau, dan itu saya pikir memenuhi kriteria seorang asesor sangat penting sejak awal. Nah itu. Ya. Baik, saya rasa kita telah mendengarkan banyak dari Pak Usman sebagai tokoh dari Kemkes yang sudah pensiun tapi masih mempunyai harapan dan nilai-nilai dan sekarang berkecimpung di dalam bagaimana kalau dulu cukup melaksanakan, sekarang mengembangkan. Ya, Bro. Ada satu lagi pengalaman saya, Bro. Saya coba cerita ya. Saya sampaikan. Saya 5 tahun di Badan PPSD. Artinya saya melihat kondisi lapangan antara dunia pendidikan dengan dunia, katakanlah dari Dikti ke Kementerian Kesehatan. Kalau saya lihat kebutuhan lapangannya A, tetapi yang dicetak itu tidak A. Bahkan dia hanya C atau A minus gitu. Ini jadi persoalan di lapangan. Apalagi sekarang, saya contohkan kedokteran aja. Kedokteran itu waktu Prof jadi dokter itu kan kurikulumnya terpenuhi luar biasa ya. Apa saja Prof harus tahu. Ya, sampai pada belajar sesar segala macam ya. Tapi nggak pernah tidur. Artinya sekian tahun kemudian dicetaklah spesialis. Sama juga di kedokteran gigi. Yang dulunya spesialis hanya 2, kemudian berkembang menjadi 11. Di kedokteran menjadi 37. Jadi orang itu dibagi-bagi. Manusia dibagi-bagi, ada ahli ini. Dan itu kadang nanti ada kuping kiri, kuping kanan, ada jari kanan, jari kiri. Itu tidak menilai orang tidak lagi holistik, tidak terpotong-potong. Ini jadi masalah sekarang. Karena banyak sekali dokter yang di lapangan tidak memenuhi kriteria dokter sepenuhnya. Gimana ya kalau saya apalagi sekarang pelayanan kesehatan itu pembiayaannya dilakukan oleh Jaminan Kesehatan Nasional, Social Health Insurance, yang pembiayaannya terstruktur berjenjang. Selesaikan dia di tingkat primer, udah selesai dia diserahkan ke spesialistik. Spesialis itu harus klinik utama atau dia ke rumah sakit. Sementara spesialisnya nggak ada. Dan sekarang spesialis tertumpuk di kota-kota besar. Ya. Nah ini persoalan. Pembiayaan terstruktur berjenjang, tapi spesialisnya nggak ada. Belum lagi banyak puskesmas yang belum terisi dokter.
Dokter-dokter gigi itu masih belum terpenuhi. Ini jadi persoalan. Ya, ya. Karena memang dulu dokter-dokter itu diciptakan untuk semua bisa. Ya. Sekarang udah dipenggal-penggal. Uber alles itu. Jadi memang merepotkan, Prof. Ya, ini ya. yang tadi saya sampaikan belum tentu yang dicetak itu sesuai kebutuhan lapangan. Masih jauh dari, termasuk juga misalnya di umum itu kan 144 diagnosis ya. Di dokter gigi itu ada 8 item yang bisa dilakukan. Tetapi kalau kita lihat di standar pelayanannya itu melebihi kapasitas itu. Ya. Tapi benefit paketnya di jaminan kesehatan tidak seluas banyak itu ya. Itu juga jadi persoalan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti dibicarakan antara pendidikan dan kesehatan sebagai user. Oke. Ini yang nggak nyambung karena dulu Ya. saya memikirkan gimana caranya supaya yang diproduksi di pendidikan itu memang sesuai kebutuhan lapangan. Jadi dikti dengan Kemkes itu harus lebih sering. Kan itu sudah ada satu tim komisariat. Ya komisariat. Komisariat baru berjalan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir barangkali. Tapi udah bagus lah ya. Sudah mulai. Karena memang di Dikti itu kan tidak banyak orang kesehatan di Kementerian Pendidikan. Yang melatar belakangnya kesehatan itu. Iya betul ya. Hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada kan. Ada ya di Dikti yang orang ada kesehatan. Ada 1-2 lah kemarin pernah jadi dirjen, sekarang udah enggak lagi. Iya. Itu juga jadi masalah. Karena yang memahami betul mestinya orang kesehatan. Walaupun itu nggak mutlak ya, tidak harus orang kesehatan. Iya. Jadi memang masalah lapangan itu tadi Pak Usman mengatakan penting dikembangkan ya bersama-sama. Karena lapangan itu kan punya Kemkes. Iya. Sebagai user. Kebutuhannya sebagai user kan. Pengguna iya. Sedangkan Dikti ini sebagai mencetak produksi ya. Itu harus dekat. Misalnya saya ini satu-satu. Jadi yang ini jalan sendiri. Iya. Yang ini jalan sendiri. Itu nggak nyambung. Nggak ketemu dia. Nggak ketemu. Itu yang repot. Itu mudah-mudahan Menteri Kesehatan kita dengan Menteri Riset kita yang baru ini. Sepertinya sudah mulai PPDS bersama. Udah bagus ya. Penerimaannya. Tapi bukan hanya PPDS-nya, tapi kurikulumnya harus disiapkan. Itu kurikulum. Itu yang penting sebetulnya. Kurikulumnya harus nyambung. Iya. Kemudian nanti penyebarannya. Sekarang dengan Undang-Undang 17 itu kan memang penyebaran tenaga kesehatan itu sudah lebih spesifik ya kalau betul-betul komitmen dilaksanakan. Di situ disampaikan distribusi seorang tenaga kesehatan itu, tenaga medis, dilakukan berdasarkan rasio. Jadi kalau dia dokter, rasio dokter dengan jumlah penduduk. Kemudian dihitung berdasarkan jumlah dokter yang ada di situ. Yang ketiga berdasarkan pada beban kerja. Jadi itu yang menjadikan apakah daerah itu masih menerima dokter atau tidak untuk pantas ditempatkan. Jangan seperti di Jakarta sudah numpuk-numpuk tetap aja diterima gitu kan. Nggak pernah tertutup. Ya ini repot. Kapan itu bisa terselesaikan? Mestinya undang-undangnya sudah diketok palu, sudah bermacam-macam perdebatannya. Mestinya sudah bisa gitu laksanakan. Iya. Soalnya teman-teman kita yang dokter itu di daerah biasanya memang rajin. Anak-anaknya kalau masih kecil dia rajin. Saya dengar kalau anak-anaknya sudah mulai cari sekolah SMA, apalagi universitas. Mereka udah pada lari lagi ke kota besar demi masa depan anak-anaknya. Artinya memang tempat mereka praktek itu juga mesti difasilitasi dengan pendidikan untuk keluarganya juga dong ya. Dan pendidikan yang bermutu dianggap di kota besar. Gimana? Pendidikan yang bermutu dianggap di kota-kota besar. Di kota besar. Makanya, jadi kalau dia itu masalah sosial nggak bisa dihindari kalau karena memang di sana anak-anak sekolah itu nggak bisa sekolah gimana akhirnya dia udah saya keluar. Iya. Jadi teman-teman saya dulu yang saya di Barito Selatan di Kalimantan Tengah, anak-anak itu cerdas-cerdas karena gizinya terpenuhi ya. Tapi untuk akses sekolah itu berat ya. Berat. Nggak usah perguruan tinggi, SMA aja cari yang bagus susah. Gitu. Jadi oke, dia gizinya baik karena makanannya terpenuhi, di sana ikan di mana-mana. Tapi orang cerdas itu mencari akses kan mesti keluar kota. Makanya mereka SMA selesai itu keluar kota semua. Ya, jadi saya melihat bahwa hubungan antara Kemkes sama Dikti ini penting. Mestinya. Kita bantu mereka menyelesaikan juga
masalah ini ya. Kalau ya kan karena Pak Usman ini kan pernah di daerah ya. Iya. Jadi tahu persis masalahnya itu. Ya, apalagi sudah di pengalaman di Kemkes cukup lama mengerti bagaimana sulitnya masalah-masalah pendidikan. Ya. Mungkin gimana usulnya kalau kita undang suatu waktu menteri-menteri ini untuk ya. kita bagus bro, bagus untuk di podcast kita gitu untuk membahas masalah bagaimana kesehatan itu bisa terintegrasi ya dalam perlu dua menterinya sekaligus diundang. Akan sangat bagus ya, mudah-mudahan Pak Menteri Dikti ya kan mudah-mudahan mau ya untuk hadir di podcast kita. Saya pikir akan sangat bermanfaat kalau beliau mau hadir. Ya mudah-mudahan juga Pak BGS ya. Ini saya lihat energinya besar sekali untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam pelayanan dan BGS itu sekarang pribadi seneng share. Jadi kalau dipanggil pasti sharing. Saya rasa mudah-mudahan kita bisa masukkan dalam jadwal kita ya, kita undang. Karena kalau saya lihat tadi memang ada masalah yang tidak ketemu. Ya. Masih ya. Ya kan Pak Usman ini kan orang lapangan. Ya. Pernah di lapangan. Pernah di Kalimantan. Tahu persis bagaimana ya. Kalau saya orang Jakarta, besar di Jakarta, lahir di Jakarta. Ya bayangkan aja misalnya bicara Sulawesi Barat lah. Berapa kebutuhan spesialis? Tidak terpenuhi sama sekali. Enggak usah dokter spesialis, dokter umum saja kurang. Kalau mau dilihat rasionya masih terlalu jauh dari kebutuhan. Jadi ada satu rasio untuk dokter itu 1:60.000. Kan udah nggak wajar. Kalau kita merujuk ke Eropa itu kan 1:2.500. Kalau kita lihat di Belanda, satu dokter itu rasionya 2.500. Karena beban kerjanya sekitar 20%. Jadi kalau 20% sekitar 18 pasien per hari. Itu sudah dihitung karena itu kapitasinya sekian. Jadi junior dokter yang baru lulus itu udah jelas. Ya, pasti dapat. Dia dapat 2.500 kali 18 euro dapat dari setiap bulan. Kalau dia senior nanti tambahannya ada di situ bisa sampai 3.500. Itu sudah diatur sedemikian. Menarik. Kita lulus nggak jelas. Ya, jadi ini yang mesti kita perbaiki. Yang menarik, saya saat ini kita kan masih berorientasi Lampetikes ini kepada jaminan mutu. Ya. Kita masih karena memang itu menjadi tugas utama kita. Tapi di lapangan kita tahu ada banyak masalah yang barangkali Lampetikes bisa juga berperan ya. Yaitu tadi masalah bagaimana Kementerian Kesehatan sebagai pengguna lulusan dari Kementerian Dikti bisa memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat bahwa berpikir hanya menaruh dokter itu tadi kan nggak ada manfaatnya kalau di sana juga nggak ada sekolahnya sehingga dia balik lagi segala macam. Menarik kalau sana ini bisa panjang ya ceritanya kalau kita bicara ini dan kita hari ini bicara dengan Dr. Gigi Usman Sumantri MSc yang luar biasa telah memberikan banyak masukan kepada kita untuk mengenal masalah kesehatan di Indonesia dan masalah pendidikan. Di pengunjung acara ini Pak Usman, tentunya ada beberapa hal yang saya senang sekali mendapatkan masukan dari Bapak sebagai Ketua RA Lampetikes. Banyak hal kita telah bahas, baik itu pentingnya akreditasi, hubungan antara penanggung jawab stakeholder pendidikan, dan juga tentunya peran masyarakat, dan tentunya juga di mana peran daripada Lampetikes. Kalau boleh saya simpulkan Pak Usman, bahwa kondisi akreditasi pendidikan tinggi saat ini kelihatannya masih dipandang sebelah mata ya. Dan juga oleh beberapa pihak masih dianggap sebagai nilai jual bagi perguruan tinggi. Belum dirasakan dinilai sebagai kebutuhan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pendidikan sebenarnya. Seharusnya menurut kita tadi ya, diskusi kita ini perguruan tinggi memahami bahwa tujuan akreditasi adalah untuk menjadi budaya mutu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan prodi itu sendiri. Setuju Pak ya? Iya.
Harusnya memang menjadi mendarah daging ya. Daging supaya itu kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi kalau kita orang makan, ya ini kebutuhan untuk akreditasi untuk butuh dia gitu. Untuk masa depan dia juga. Jangan karena akreditasi kemudian disiapkan sedemikian rupa, seminggu kemudian kembali lagi ke hitohnya. Itu yang kurang bagus. Ya, yang kedua Pak Usman, mungkin baiknya kita ke depan ada kerjasama yang erat kelihatannya antara Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dengan Kementerian Ristek sebagai penghasil atau pencetak tenaga kesehatan, yang harusnya lebih menjalin komunikasi yang lebih intens agar tenaga kesehatan yang betul-betul berperan dalam meningkatkan kesehatan Indonesia. Ya, terutama dalam hal capaian kurikulum ya Prof. Pembelajaran itu harus melihat lapangan kebutuhan. Ini yang sering nggak nyambung dua kementerian. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita telah membahas suatu topik yang sangat penting pada podcast pertama Lampetekes, yang memang topik ini menjadi topik yang masih perlu kita kembangkan. Lampetekes memang mempunyai niat menggunakan podcast ini sebagai komunikasi antara kita di Lampetekes dengan masyarakat pengguna dan tentunya masyarakat pendidikan dan masyarakat kesehatan. Di penutupan saya ingin menyampaikan jangan lupa untuk melakukan like and share dan subscribe channel YouTube Lampetekes. Follow sosial Lampetekes dan nantikan selalu perbincangan seru lainnya di podcast Lampetekes. Saya Usman Hatiwarsa, Lampetekes Beyond Standard.